Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada kesempatan sore menjelang malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bermajlis ilmu, meski pada saat ini di tengah-tengah musim pandemi, tapi alhamdulillah senantiasa banyak sekali hikmah, ya, Allah berikan hikmah di dalamnya. Di antaranya majlis ilmu tetap diadakan mesti dengan virtual, begitu ya, artinya ma la yutraku kulluhu, ya, la yutrak julluhu. Apa yang tidak kita dapatkan semuanya, hendaknya kita tidak meninggalkan semuanya. Artinya taklim yang mungkin biasanya kita adakan secara online, secara offline, mungkin di masjid-masjid, ya, di tempat-tempat madrasah atau di majelis-majelis ilmu, karena ada pandemi ini, artinya bukan kemudian kita meninggalkan yang biasa kita kerjakan. Jadi tetap kita mengerjakan meski tidak seluruhnya. Artinya alhamdulillah masih ada alternatif, begitu ya. Jadi hikmah di pandemi ini insya Allah banyak sekali, ya, bagi mereka orang-orang yang berpikir, bagi mereka orang-orang yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala dalam menjalani musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah sudah bergabung akhwat fillah semuanya, ummahat, ibu-ibu. Akan mudah-mudahan insyaallah 1 jam ke depan kita bisa belajar secara efektif, ya. Tidak ada halangan apapun, ya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin, sesuai dengan schedule tema yang kita sampaikan kemarin, yaitu insyaallah malam hari ini akan kita kaji mengenai Rasm Utsmani. Sebelumnya saya nanya ibu-ibu, kakak-kakak di sini belajar tahsin metode Utsmani? Insyaallah, ya. Insyaallah. Atau minimal Al-Quran atau mushaf yang dimiliki adalah Rasm Utsmani. Nah, bisa ditengok, ya, Al-Qurannya. Ada keterangan Rasm Utsmaniyah tidak, ya? Nah, kalau ada berarti Al-Quran atau mushaf yang dipakai selama ini adalah Rasm Utsmani. Kemudian pertanyaannya, apa sih Rasm Utsmani itu, gitu ya? Nah, insyaallah mudah-mudahan malam hari ini kami bisa menyampaikan, kami bisa memaparkan dan bisa dipahami, mudah-mudahan. Baik, sebetulnya di sini ini bukan ilmu saya, artinya ini adalah saya nakal, begitu ya, mangkul. Karena memang ilmu syar'i itu turun temurun, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian talaqqa minhu as-sahabah, ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mengambil dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari para sahabat kepada para tabi'ut tabi'in, yang kemudian sampai kepada kita melalui berkah para ulama, ya, para aidil ulama, yang alhamdulillah mudah-mudahan meski belum semuanya, subhanallah, kalau kita berbicara ilmu Allah, ya, ilmu syar'i itu sangat luas sekali. Usia kita mungkin 60 tahun misalnya, ya. 60 tahun ini kita gunakan untuk menuntut ilmu seutuhnya misalnya, ya. Dari pagi sampai pagi lagi mungkin itu tidak akan seluruhnya kita akan menguasai ilmu Allah, karena memang ilmu Allah itu sangat luas sekali. Artinya di usia kita yang Allah berikan kesempatan, alhamdulillah pada saat ini Allah beri kesehatan, Allah beri usia panjang dan lain sebagainya, ya, di hadapan Allah nanti kelak kita bisa berhujah, ya Allah, ya, dulu aku pernah
bermajelis ilmu ya. Di antaranya ilmu tahsin ya yang saya pelajari. Nah, di sini saya akan coba screen ya. Ada satu buku yang menarik ya. Jadi mungkin sebagai muqaddimah ya, sedikit muqaddimah. Ya, sebentar, mohon maaf sekali. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf, ada sedikit teknis kendala. Penulisan Al-Quran ya, Rasul Utsmani. Kalau kita berbicara Rasul Utsmani itu diantaranya kapan Al-Quran itu atau ditulis? Jawabannya adalah ketika pertama kali Al-Quran ditulis ya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya melalui tangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menggunakan Rasul Utsmani ya. Jadi Rasul Utsmani itu adalah penulisan metode begitu ya, metode penulisan Al-Quran ya yang kemudian di zaman Khalifah Utsman bin Affan itu menjadi sebuah tolak ukur begitu ya, menjadi standarisasi penulisan Al-Quran yang disetujui oleh Khalifah Utsman bin Affan. Maka penulisan Al-Quran ini disebut dengan Rasm Al-Utsmani ya, Rasm Utsmani. Nah, di antara karakteristik dari Rasm Utsmani ini sendiri insya Allah akan kita bahas malam hari ini ya. Setidaknya ada 7 karakteristik dari Rasm Utsmani itu. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas beserta misalnya atau beserta contoh-contohnya. Nah, Al-Quran yang ada di dunia ini atau yang beredar di kaum muslimin setidaknya ada 2 metode penulisannya. Yang pertama adalah metode imla'i dan yang kedua adalah metode Rasm Utsmani. Rasm imla'i, apa itu Rasm imla'i? Rasm imla'i itu adalah rasm penulisan Al-Quran ya, metode penulisan Al-Quran sesuai ya apa adanya ya, apa bunyinya begitu ya. Jadi imla dalam bahasa Arab imla itu artinya didikte ya, dikte. Jadi sesuai dengan bunyinya ditulis gitu ya. Misalnya Ar-Rahmanir Rahim ya. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau kita baca mimnya di sini adalah harokatnya 2 ketukan ya. Ar-Rahmani. Nah, secara metode imla'i maka akan ditulis sesuai apa adanya ya, apa bunyinya itulah yang akan ditulis ya. Misal dengan bagaimana nulisnya? Ra, rah, ha, mim ya, mani ya, mimnya panjang maka ada alifnya, kemudian nun mati. Nah, itu adalah metode imla'i, ditulis sesuai apa bunyinya. Adapun metode Rasm Utsmani ya, Rasm Utsmani tidak seperti itu. Jadi ada kaidah-kaidahnya ya yang disepakati atau yang distandarisasi disepakati ya dan disetujui oleh Utsman bin Affan. Salah satunya di sini Ar-Rahmani ya. Mimnya di sini sebagai pengganti alif ya, ditulis alif kecil atau harokat berdiri di atasnya. Ini sedikit pengetahuan atau ilmu seperti apa sih metode Rasm Utsmani, dan selain Rasm Utsmani itu apa? Jadi metode penulisan itu tadi ada 2, imla'i dan Utsmani. Nah, ini kita coba mulai screen ya.
belum bisa dibuka ya, subhanallah. Ininya apa namanya, lupa naruhnya. Mohon maaf sebentar ya, supaya ibu-ibu bisa melihatnya ya secara lengkap. Jadi metode Rasm Utsmani itu sendiri yang pertama ya, di situ ada karakteristiknya ya. Yang pertama ada yang di situ disebut dengan al-hadzf ya, penghilangan atau menghilangkan ya. Kemudian ya, baik sebentar. Ustazah, afwan, suaranya masih di mute. Baik. Mohon maaf ya. Ya. Baik, mohon maaf ya. Sudah masuk suara saya? Sudah baik. Alhamdulillah. Jadi salah satu metode Rasm Utsmani karakteristiknya diantaranya yang pertama saya tadi sebut adalah al-hadzf. Ya. Secara bahasa al-hadzf itu artinya menghilangkan huruf ya, huruf penulisan dalam Al-Qur'an. Nah, menghilangkan di sini tidak sampai merubah makna. Contoh yang saya contohkan di awal tadi ya, misalnya penulisan Ar-Rahman dalam metode rasm imla'i, Ar-Rahman itu ditulis dengan alif. Adapun di rasm Utsmani ditulis ya, dia dihilangkan gitu ya. Nah, nanti ada yang dihilangkan, diganti, ada yang dihilangkan dan tidak diganti. Nah, insya Allah nanti kita bahas juga. Nah, yang kedua dari karakteristik rasm Utsmani sendiri adalah az-ziyadah, menambah. Ya, menambah. Kalau yang tadi adalah al-hadzf, menghilangkan, yang kedua adalah menambah. Nah, menambah di sini seperti apa ya? Tentu semuanya dengan menghilangkan, baik menghilangkan atau menambah itu tidak sampai merubah makna. Karena subhanallah, Al-Qur'an itu turun dengan ala sab'ati ahruf ya, turun dengan 7 bahasa ya, 7 huruf ya. Maksudnya di sini adalah kalau kita belajar di bahasa Arab, satu kata itu masya Allah bisa ada bisa ada sinonimnya banyak, dan itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia satu makna ya. Ada yang satu makna katanya banyak, ada yang kata mufradatnya di sini ya, kalimatnya banyak satu makna, ada yang satu kata dimaknai atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan banyak kata ya. Kemudian selain az-ziyadah, nah ziyadah ini seperti apa? Az-ziyadah ini seperti kalimat mi'ah misalnya ya. Mi'ah dalam bahasa Arab itu ada yang ditulis dengan kata mim, alif, ya, hamzah, kemudian ha. Ini subhanallah, sebetulnya kalau saya bisa screen ya, mudah-mudahan Kak Siska bisa bantu ininya ya. Jadi sebetulnya tadi sudah saya siapkan, tapi qadarullah belum ini ya. Tapi tidak apa-apa, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa ya. Oh, sebetulnya bisa ya, saya screen lewat ini ya.
Ini masuk ya Kak Siska. Baik. Alhamdulillah. Di sini saya ambilkan dari karya Al-Ustaz Ahmad Sarwat, subhanallah. Kalau antum mungkin pernah dengar ya, beliau adalah direktur Rumah Fikih, ya, Rumah Fikih Indonesia. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini bukan karya saya, artinya ini saya baca kemudian bagus begitu ya. Saya bisa berbagi ya, dengan teman-teman, dengan ibu-ibu di sini semuanya, karena subhanallah bertepatan juga dengan saya alumni tahsin metode Utsmani. Nah, ini ilmu ini sangat bagus sekali, artinya kita bisa mengambil manfaat darinya ya. Maka saya coba mengangkat tema ini, mudah-mudahan bisa kita bahas bersama-sama. Nah, di sini ya Kak Siska, saya coba zoom besarkan sedikit. Nah, ada 7 karakteristik dari Rasul Utsmani. Yang pertama adalah menghilangkan tadi. Nah, jadi menghilangkan di sini hadzaf tidak sampai merubah makna. Kemudian yang kedua adalah ziyadah ya. Ziyadah itu adalah menambah huruf. Kemudian yang ketiga, ini secara globalnya dulu, nanti insya Allah kita akan coba bahas satu persatu ya. Ziyadah insya Allah nanti contohnya ada ya. Kalau saya katakan tadi yaitu kata mi'ah ya. Kata mi'ah dalam bahasa Arab itu ditulis dengan alif. Terkadang kalau kita tidak tahu ilmunya, kita bingung bacanya ini ma'ah atau mi'ah gitu ya. Nah, dalam Rasul Utsmani ini dia ditulis dengan alif, tapi alif ini tidak dibaca ya, dan dia tidak sampai merubah makna. Maka di sini masuk dalam karakter yang kedua ya, atau kaidah yang kedua, yaitu menambahi atau ziyadah. Kemudian yang ketiga adalah mengganti, ibdal ya, mengganti. Jadi setelah dibuang kemudian diganti dengan huruf yang lain, dan ini juga sama, tidak sampai merubah makna ya. Kemudian yang keempat adalah penulisan hamzah. Nah, insyaallah nanti kita bahas juga mengenai hamzatul wasl dan hamzatul qat'i ya. Dan yang kelima ada hak taknis ya. Hak taknis pada umumnya alamatut taknis itu adalah tak marbutoh. Apa itu taknis? Dalam bahasa Arab ya, isim kata benda itu terbagi menjadi 2, yaitu isim muannats ya, dan yang kedua adalah isim mudzakkar. Isim muannats, nah isim muannats ini adalah di sini taknis akan kita bahasan, yaitu isim yang menunjukkan Komentasinya 2 perempuan. Yang menunjukkan perempuan itu pada umumnya ya dengan tak marbutoh. Nah, tak marbutoh ini ya, ketika mati dia berubah hurufnya atau harokatnya berubah menjadi huruf. Assalamualaikum, Dek. Ya. Buat makan ya. Makasih ya Kak. Kalian mau Kemudian tak marbutah ini ketika dibaca menjadi hak, makanya di sini disebut dengan hak taknif ya. Hak taknif. Kemudian kaidah yang keenam adalah menyambung, al-waslu ya. Al-waslu wal faslu, menyambung dan memisahkan. Ya, nanti ada kadang hurufnya ditulis secara bersambung ya, sambung, misalnya fima, fi sama ma gitu kan. Itu secara bahasa Arab dia ditulis dia adalah 2 kata gitu ya, 2 kata. Kemudian dalam kaidah yang kelima itu adalah menyambung, kadang dia ditulis disambung fima gitu ya. Fima, saya bisa nulis enggak nih di sini ya. Fima disambung jadi satu ya, terkadang dia dipisah fi dan ma. Asalnya dia adalah 2 kata fi dan kata ma. Nah, nanti insya Allah ada contohnya juga. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir ya, karakter yang terakhir adalah memilih salah satu ya, memilih salah satu. Dalam Rasul Utsmani sendiri ya, nanti ada penulisan ayat itu ada 2 bentuk gitu ya. Ada tadi yang saya coba buka itu adalah kata yakdzibun ya. Yakdzibun sama kata yukadzibun. Ini secara tulisan sama, ya, kaf, za, ba ya, wawu dan nun. Tapi secara lisan kita mengucapkan berbeda ya. Maka bagaimana kita membacanya? Ya, yang sesuai saja ya, yang sesuai yang ada di mushaf itu mana, maka itulah yang kita baca. Artinya
dari sini misalnya Al-Qur'an teman kita, dia Rasul Utsmani juga gitu ya, Rasul Utsmani juga, tapi kok yukadzibun harokatnya, maka tidak ada yang salah, semuanya sama-sama Rasul Utsmani dan itu benar. Maka kaidah yang ketujuh ini adalah memilih salah satu. Dua-duanya benar. Baik, ke pembahasan yang lebih detailnya ya. Yang pertama adalah al-hadab. Al-hadab sendiri tadi yang saya baca pertama dalam surah surah Al-Fatihah ya, dalam surah Al-Fatihah yang di sini adalah pertama adalah menghilangkan alif ya, menghilangkan alif dan contohnya sangat banyak sekali ya. Sangat banyak sekali. Mungkin teman-teman di sini bisa coba langsung cek, langsung buka surah Al-Fatihah ya. Coba scroll ke bawah lagi. Di situ ada surah Al-Fatihah yang kita coba baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, di sini nampak. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ini secara kaidah imla'i ya. Kalau ditulis sesuai apa adanya, maka akan ditulis alif ya setelah huruf mim di situ ya. Kemudian setelah huruf ain ya, maka akan ditulis alif. Dalam Rasul Utsmani alif tersebut hadzaf ya, yuhdaf, akan dihilangkan ya. Dihilangkan dan kalau di sini diganti gitu ya, nanti masuk pada kaidah badal. Nah, tapi secara umum, secara garis besar ini pembahasannya adalah masuk pada al-hadzaf. Jadi dalam Rasul Utsmani ada beberapa huruf yang dihilangkan. Bisa dilihat teman-teman ya di sini semuanya yang digaris bawahi secara bahasa dia bisa ditulis dengan alif. Karena yang judulnya adalah menghilangkan alif. Jadi menghilangkan alif. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya, ayat yang ke-6 ada ihdinas siratal mustaqim. Sirata alif lagi ya. Ayat yang terakhir begitu juga kata sirat, as-sirat ya, semuanya adalah yang dihilangkan adalah alif. Baik. Lanjut ya, insyaallah bisa dipahami ya di sini. Jadi menghilangkan alif yang pertama. Nah, ini adalah pembahasannya. Kalau kita perhatikan ya kata sirat, ya kata malik, kata alamin, kata rahman, secara kaidah imla'i semuanya ditulis seperti ini. Ya, bisa dilihat ya. Ar-Rahman, sirat, ya, as-sirat, malik, al-alamin, semuanya menggunakan alif. Dan bahkan kalau kita belajar bahasa Arab ya, ya, kaidahnya pun kita misalnya kita belajar ada namanya imla ya, pelajaran imla, maka kalau kita diimla oleh guru kita ya, suruh menuliskan misalnya selain ayat, maka di sini harus ada alifnya, misalnya suratul mustaqim ya, atau malik ya, malik itu kan adalah yang merajai ya, atau yang menguasai ya. Al-alamin ya, kita suruh buat kalimat al-alamin ya, Rabbul alamin dan lain sebagainya, maka harus ada alifnya. Namun dalam penulisan Rasul Utsmani di sini alif tersebut dihilangkan. Nah, berbeda dengan penulisan ada beberapa nama. Ya, ada beberapa nama yang nama tersebut adalah nama ajam sebetulnya ya. Apa itu? Ajam itu adalah nama non Arab ya. Seperti nama-nama kita itu adalah nama non Arab ya, nama ajam. Nah, di sini ada kata Ibrahim ya, ada Israil ya. Itu adalah nama-nama non Arab ya. Kalau setahu kita mungkin nama Ishak, nama Ilyas, Ibrahim, semua itu adalah nama Arab ya. Tapi sebenarnya mereka adalah non Arab, mereka adalah ajam. Hanya saja kemudian dituliskan dalam Al-Qur'an. Nah, di situ muncul alifnya ya. Di Ibrahim ada alifnya, Ismail tidak bisa diwakili dengan harokat berdiri ya. Nah, lanjut ke bawah ya, kemudian ada menghilangkan ya. Jadi bawahnya adalah menghilangkan ya.
Di antara kaidah dihilangkannya huruf ya itu diantaranya ketika, nah ini adalah contoh ya, semuanya contoh-contoh yang ada dalam Al-Quran, yaitu hadful alif ba'dal hamzah. Insyaallah nanti bisa dilihat ya dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4, surah Al-Baqarah ya, ayat 179. Semuanya alifnya tidak dituliskan. Kata ashab, yukhadi'un, misak, ya, mata, albab, semuanya menggunakan alif berdiri dan hampir semuanya ya, hampir semuanya. Jadi kalau kita membaca Rasul Utsmani kemudian ada alif berdiri, itu awal mulanya adalah alif ya. Tapi tidak semua ya, nanti ada beberapa. Hanya saja di sini aghlabiyah, aksar, hanya sebagian ya, sebagian dan sebagian besar ya. Baik, langsung saja ke berikutnya ya, yaitu hadful ya, menghilangkan huruf ya. Seperti apa kaidahnya menghilangkan huruf ya di sini? Nah, selain huruf wawu, nanti ada huruf wawu ya, kemudian huruf alif ya. Di sini ada huruf ya. Ya di sini juga dihilangkan. Di antara kaidah penghilangan huruf ya tersebut di sini, hudhifatul ya, hudhifatil ya'u fi wasatil kalimah idza ijtama'at ma'a ya'in ukhra. Jadi ketika ada dua ya dalam satu kalimat ya, maka ya yang satunya akan dihilangkan ya, tidak ditulis maksudnya ya. Jika ada dua ya, kemudian ya dua ya tersebut terdapat dalam satu kata ya, satu kata. Kalimah dalam bahasa Arab itu adalah satu kata. Maka ya yang pertama ya, atau yang kedua ya, itu akan dihilangkan. Nah, biasanya dalam Al-Quran di sini disebutkan atau ada ya dalam surah Al-Maidah ya, Al-Hawariyina. Saya coba zoom gedein, bisa nampak ya. Di sini ya-nya, ya yang pertama tidak ditulis ya, dan dia diganti dengan ya kecil. Maka Masya Allah, jika teman-teman belajar tahsin Rasul Utsmani, pasti di situ di awal-awal terutama ya, di awal-awal pasti kita akan sebetulnya tidak kesulitan ya, tapi ya sedikit beradaptasi gitu ya, harus beradaptasi. Ini tanda apa sih kok seperti koma gitu kan? Nah, dia tandanya seperti koma, itu adalah ya kecil. Nah, pada asalnya dia adalah ya, huruf ya mati ya. Maka cara baca di sini al-hawariyina, yi di sini dipanjangkan. Ada kata al-ummiyina, ya-nya ditulis hanya satu, kemudian ditulis ya kecil yang kedua. Jadi kaidahnya apa? Jika ada dua ya ya kan, ummiyina kan aslinya dua ya tuh. Nah, untuk mempersingkat, kemudian ya yang kedua itu tidak ditulis dan digantikan dengan ya kecil. Kalau tadi alif diganti dengan harokat berdiri, ya kan? Kemudian ya di sini digantikan dengan ya kecil. Nah, kalau alif nampak ya, kita udah mengenali ya kan, sudah mengenali alif berdiri kecil dibaca panjang. Nah, kalau ya yang kecil begini nih, harus fokus dan kita harus mengenali. Ya, ini tanda apa gitu kan? Tanda apa sih? Nah, biasanya di Al-Qur'an selain Rasul Utsmani, itu ditulis dengan ditulis dengan secara imla'i, secara bunyinya apa adanya, yaitu dua ya, atau diganti dengan harokat berdiri. Tapi untuk harokat berdiri ini hanya berlaku di hak dhamir ya, tidak di dua ya begini. Kalau dua ya gini, misalnya teman-teman di sini, ibu-ibu sekalian punya mushaf selain Rasul Utsmani, bisa coba dibuka ya, mungkin surah Ali Imran ini ya, surah Ali Imran ayat 75. Nah, seperti apa penulisannya ya? Yang saya tahu dia dua ya ditulisnya ya, dua ya, berbeda dengan Rasul Utsmani. Maka ada satu kaidah ya, yang pertama tadi adalah al-hadzf, menghilangkan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai di sini. Jadi kalau ada ya kecil ya, pada aslinya, pada awalnya dia adalah huruf ya mati, yang kemudian dia diganti dengan ya kecil. Maka hukumnya seperti apa? Dia hukumnya adalah ya mati begitu ya. Dan biasanya memang didahului dengan harokat kasrah ya.
Baik, kemudian bawahnya ya, yaitu menghilangkan wawu ya. Ini kalau contoh-contoh banyak sekali ya. Kalau kita buka satu persatu mungkin nanti nggak akan selesai 1 jam ya. Jadi secara globalnya saja ya. Alif tidak ditulis diganti dengan harokat berdiri. Wawu ya mati tidak ditulis diganti dengan ya kecil yang tandanya seperti koma ya. Kemudian berikutnya adalah menghilangkan wawu. Nah, wawu di sini juga dihilangkan sebagaimana tadi dihilangkan alif dan ya. Nah, kalau di wawu ini sudah ma'ruf ya, juga diganti dengan wawu kecil. Nah, jadi apa namanya? Di sini yastawun ya, Dawud ya, Wuria, kemudian al-ghabun disebutkan dalam surah At-Taubah, surah Asy-Syu'ara, surah Al-Baqarah ya. Di situ ada wawu, kemudian datang wawu berikutnya adalah huruf wawu kecil. Dan ini hampir sama kaidahnya dengan ya tadi. Jika ada 2 wawu dalam satu kata, kemudian wawu yang pertama itu adalah harokatnya dhammah ya kan? Maka wawu yang kedua itu dihadzf ya, yuhdaf, dihilangkan dan diganti dengan wawu kecil. Nah, seperti ini ya. Wawu kecilnya. Masya Allah, ini lebih kecil lagi dibanding ya tadi ya. Wawunya sangat kecil sekali. Ini biasanya kalau di rasem buku 2 ya, buku tahsin kita itu banyak dijumpai di latihan panjang pendek. Masya Allah ya. Kalau di tahsin kita di Sahabat Al Quran itu di level 1, di situ ada latihan panjang pendek. Biasanya akhwat teman-teman itu perlu ini sekali ya. Di sini harus dibutuhkan keseriusan, dibutuhkan fokus ya, dibutuhkan betul-betul saat membaca itu. Mungkin karena sebelumnya terbiasa dengan membaca mushaf atau belum terbiasa dengan Rasm Utsmani, biasanya agak ya itu ya kaget ya. Ini kok perasaan saya bacanya sulit sekali gitu. Nah, itu yang saya tanggap gitu ya. Kok ini bacaan apa sih Rasm Utsmani itu seperti ini gitu ya. Makanya di sini saya coba sedikit mengangkat tema yang berkaitan dengan tema belajar kita, karena kebanyakan ya ada beberapa kelas tahsin saya menggunakan metode Rasm Utsmani seperti itu. Makanya supaya bisa dipahami dan bisa ilmunya bisa diambil, artinya seperti apa sih kan bertanya-tanya. Mungkin seperti tahsin metode ummi ya, ada nadanya yang terkenal ya. Dan sebetulnya semua metode itu sama ya kan, dan bahkan mungkin di metode ummi sendiri ya menggunakan juga rasam hanya saja lebih menonjol pada nadanya, ada nadanya ya yang biasanya untuk sekolah-sekolah anak itu Masya Allah itu lebih disemangi anak-anak ya kan. Nah, baik, lanjut ke berikutnya. Subhanallah, sudah isya ya, Masya Allah, baru 1 kaidah ini ya. Kemudian di sini adalah menghilangkan lam ya. Nanti kemudian ada menghilangkan nun ya. Menghilangkan lam ini hanya terjadi di beberapa ya. Di antaranya ada kata al-lail ya, surah al-lail ya. Wal laili idza yaghsha. Nah, di situ ada kata al-lail. Kemudian pada setiap asma al-mausulah seperti kata alladzi, allati, allatani, alladzani, alladzina ya. Itu semuanya adalah kaidahnya satu, apabila kata yang diawali dengan huruf lam kemudian dia ditambahi dengan al ya, entah itu al qamariyah atau asyamsiyah gitu ya, maka lam yang kedua ini biasanya tidak ditulis, jadi hanya 1. Nah, kalau yang di sini ya, ini dicontohkan seperti ada al-la'inun ya, al-la'nah, kemudian ada al-la'ibin ya, al-lahwi. Ini masih ditulis dua-duanya ya enggak? Kita coba perhatikan ya. Ditulis dua-duanya. Ada 2 lam di sini ya. Alif lam ini, kemudian yang kedua adalah lam yang aslinya. Dia aslinya adalah kata la'natun. Kemudian ditambahi al, menjadi al-la'natu.
Nah, nanti ada kaidah menghilangkan lam di sini ya. Di bawah ada kata lail ya. Atau dalam surah Al-Lail ya. Surah Al-Lail di situ kata dasarnya itu adalah lailun. Lailun diawali dengan lam. Maka ketika ditambahi alif lam harusnya gitu ya, harusnya double lam seperti yang tertulis di sini al-la'nah, al-lahwi ya, al-la'ibun, al-laghwi dan lain sebagainya. Tapi di kata al-lail ya. Nah, di sini ya. Kata al-lail di bawahnya ini tidak kita dapati. Nah, ibu-ibu bisa sambil lihat. Nah, sini kata al-lail. Double harusnya kan double lam, tapi di situ hanya satu. Subhanallah. Begitu juga dengan kata alladzi, alladzina, alladzani ya. Itu semuanya lam dasar ya. Dan dia adalah semuanya ada merupakan isim ma'rifah ya, yang beral juga. Makanya dia tidak double lam. Kecuali di sini ada alladzani sama allai, allati. Nah, itu disebutkan menggunakan dua lam. Baik, yang berikutnya ya, dan ini mungkin yang terakhir kayaknya, menghilangkan nun ya. Menghilangkan nun pada ayat. Nah, di sini hanya ada dua ya, disebutkan hanya ada dua ya, disebutkan ini ada dalam surah Yusuf ayat 110. Nanti bisa dicoba buka ya. Seperti apa nunnya itu hilang ya. Saya baca auzubillahi minasyaitonirrajim, langsung saja di sini fanujia ya, fanujia man nasya. Nah, aslinya di sini adalah fanunajia ya. Fanunajia atau fanunjia. Tapi di sini nunnya hanya satu, kemudian di jimnya ditasdidkan ya. Lafaz fanujia aslinya adalah fanunujia gitu. Ada dua nun. Kemudian nun yang kedua dihilangkan dan jimnya menjadi tasdid. Nah, seperti ini. Fanujia. Harusnya kalau ada nunnya maka dia terbaca ikhfa karena nun mati bertemu dengan jim. Dan di sini tidak sebanyak alif dan wawu tadi ya. Karena hanya beberapa saja, dan bahkan di sini hanya disebutkan dalam surah Yusuf ini ya. Contohnya. Ya, berikutnya adalah langsung ke kaidah yang kedua, yaitu az-ziyadah ya. Nah, yang kedua di sini masih menghilangkan nun, tapi dia ditulis nun kecil ya. Ditulis nun kecil. Langsung saja yang kedua adalah penambahan, yaitu az-ziyadah, penambahan alif ya. Penambahan alif pada kata mi'ah disebutkan dalam surat Yusuf ya. Ada kata mi'ah. Nah, sini. Mi'ataini ya. Mi'ah. Ada penambahan alif. Di mana? Nah, saya coba tunjukkan di sini penambahannya. Nah, la'adzbahannahu ya, la'adzbahannahu. Jadi alifnya di sini ada ditambahkan. Nah, tapi dia tidak dibaca dan tidak merubah makna. Jadi penambahan di sini bukan seperti yang pertama tadi ya. Kalau yang pertama tadi itu adalah dihilangkan dan diganti. Kalau yang di sini betul-betul dia ditambah ya, ditambah dan tidak merubah makna, bahkan suara atau saat kita membaca Al-Qur'an juga tidak berubah suara kita ya, atau saat membacanya dia tidak perlu dibaca atau bisa dianggap ya alif tersebut tidak dianggap begitu ya. Nah, biasanya dalam Rasul Utsmani ditandai dengan as-sifr ya, atau kata tanda sifr bulatan ya, la'adzbahannahu ya. Ada lagi kata mi'ah ya. Mi'ah, kemudian di sini ada li syai'in. Nah, ini kemarin sempat ditanyakan ya oleh salah satu akhwat ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Li syai'in. Alifnya bagaimana? Dibaca enggak? Tidak perlu dibaca. Nah, dalam rasm imla'i kata syai'in ya, secara otomatis orang mendengar syai'in itu ya enggak pakai alif gitu ya. Tapi subhanallah dalam rasm ini di sini disebutkan ya ada alifnya. Dan ini hanya beberapa saja, tidak semua kata syai'in dalam Rasul Utsmani itu penulisannya seperti ini, tidak ya.
Ini hanya disebutkan di beberapa saja ya. Bahkan ya di sini disebutkan hanya ada 3 ya. Kemudian yang ketiga adalah kata ji ya. Nah, ini kemarin di kalau tidak salah level 2 ya, level 2 di bab ragam mat. Ada di bab ragam mat ya, kata ji a ini adalah mat apa? Mat wajib ya, terjadi dalam satu kata yang di situ ada alif ya, mat tabi'i bertemu dengan hamzah. Yang mana alif dan mat tabi'i itu jika bertemu dengan hamzah dalam satu kata maka di situ terjadilah mat lazim. Yang dibaca berapa harakat? Bisa 5 harakat. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Nah, kemarin ada yang bingung ini dibacanya seperti apa. Ternyata disinilah kaidahnya. Ada penambahan huruf yang tidak merubah makna ya. Kemudian yang kedua adalah penambahan huruf ya. Penambahan huruf ya. Nah, di huruf ya di sini juga tidak seperti kaidah yang pertama tadi ditambahkan ya kecil bukan ya, tapi di sini betul-betul ditambahkan ya terlihat ya-nya tapi tidak sampai merubah makna seperti alif tadi ya. Alfa mata di sini ada ya mati. Jadi kalau kita tidak pelajari ya mungkin kita akan membacanya gimana? Afaim gitu ya, panjangin dulu. Nah, mungkin yang sebagian yang sudah belajar, oh ada tasdid langsung masuk ke tasdid ya kan, tidak dihiraukan. Tapi subhanallah akan lebih mantep lagi saat mengamalkannya ketika tahu ilmunya. Oh ternyata ada kaidah penambahan yang tidak merubah makna. Di sini ada dalam surat apa? Dalam surat apa ini? Ya, surah Ali Imran ayat 144 ya. Kemudian ada dalam surah Al-Anbiya ayat 34 ya, sama juga ya. Afa imitta. Afa im kalau yang pertama tadi afa immata. Kalau di sini afa imitta. Kemudian di sini was-samaa banainaha ya. Bi aidin. Ada double ya gitu ya. Kalau diperhatikan secara bahasa penulisan ID itu adalah jamak dari yadun. Kata yadun jamaknya adalah ID. ID ini kalau kita belajar bahasa Arab sebetulnya cukup satu saja. Tapi subhanallah dalam Rasul Utsman ini dalam surah Az-Zariyat ya tepatnya itu disebutkan dengan penulisannya 2 ya. Yang saya baca dalam kitab Mana Al-Qattan ya. Dalam pembahasan ilmu Al-Quran itu menunjukkan kekuasaan Allah. Kalau kita buka artinya ya was-samaa banainaha biaidin ya, dan ya langit yang Allah banainaha yang kami di sini maksudnya Allah ya, yang Allah bangun biaidin dengan tangannya. Subhanallah. Ini untuk menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki tangan, anggota tubuh, ya anggota badan, yang mana itu berbeda dengan makhluknya. Tentu Allah itu adalah sang khalik, pencipta, gitu ya. Maka di sini disebutkan biaidin, tangannya Allah itu berbeda. Maka di sini disebutkan dengan ya, 2 ya, double ya. Artinya menunjukkan kekuatan Allah, ya kekuasaan Allah itu betul-betul mengalahkan ya, betul-betul di atas segalanya, ya betul-betul di atas segala kekuasaan. Itu yang disebutkan dalam kitab ini ya, Mana Al-Qattan fi Mabahis Ilmu Quran, insyaallah ya. Jadi hanya ini saja juga ya disebutkan dalam surah Al-Dzariyat. Yang lain misalnya ada kata ID tidak disebutkan 2 ya ya. Ini terkhusus untuk sifat Allah ya. Kemudian ada biayyi ya. Biayyikumul maftun ya. Biayyikumul maftun. Ini double ya. Kemudian yang dibaca adalah yang pertama. Secara ini kaidah mutajid ini adalah idgham ya kan. Yang pertama dimasukkan ke ya, yang kedua dan seterusnya ya. Di sini juga ada min tilqai nafsi. Tilqai nafsi. Ini tidak perlu tidak dipanjangkan.
wa ita'iz zakah ya, wa min ana illaili ada ya-nya ya di bawah hamzah. Kalau secara kaidah penulisan hamzah ini nanti ada sendiri ya. Dalam ilmu rasam itu bagaimana hamzah ditulis di atas ya, kadang ditulis di bawah wawu, di atas wawu, kadang ditulis di atas alif. Nah, itu ada kaidah-kaidahnya sendiri. Kemudian ada penambahan wawu ya, di sini disebutkan ya. Walakum fil qisasi hayatai. Nah, di sini ada wawu, penambahan wawu, dan dia tidak dibaca sama sekali ya. Hayatun ya, ya ulil alba. Wawunya tidak perlu dibaca, bukan hayawatun. Ini sebagian ya bagi pemula yang belum belajar begitu ya, belum tahu ilmunya, ini pasti dibaca, wawunya itu pasti kebaca. Hayawatun ya Pak Ngacung ya. Kemarin yang beberapa setoran pasti terbaca hayawatun, nanti ada sholawatun ya, zakawatun. Nah, itu nanti masuk di bab lain ya, tapi di sini lebih khususnya dia adalah penambahan wawu, dan wawu tersebut tidak dibaca, tidak mempengaruhi bacaan, juga tidak mempengaruhi arti ya. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Kalau dalam mushaf biasanya dia ada tanda urutan kecil di atas. Jelas tidak perlu dibaca ya, tidak dianggap. Begitu juga kata ulaika ya, ulaika. Setiap kata ulaika di situ ada wawunya, dan wawu tersebut tidak perlu dibaca ya. Sauwari ya di sini. Ya. Saurikum ya. Wawunya juga tidak dibaca. Saurikum. Insyaallah ya. Kemudian berikutnya ya, yaitu kaidah setelah yang pertama tadi adalah al-hadzaf, yang kedua adalah az-ziyadah ya. Dan yang ketiga tadi adalah penulisan hamzah ya. Betul ya. Ada penulisan hamzah, yaitu penulisan hamzah sendiri nanti ada hamzatul wasal dan hamzatul qat'i ya. Hamzatul wasal dan hamzatul qat'i. Bagaimana penulisannya? Secara kaidah penulisan alif ya, hamzah di awal kalimat pasti ditulis di atas alif ya. Seperti misalnya kata ambia ya, kata aba ya, kata apa lagi? Kata abena. Nah, ini semuanya hamzah di awal kalimat itu ditulis dengan kata alif. Nah, ketika di tengah nanti dia berbeda. Nah, di sini di penulisan hamzah kaidahnya ada dua, hamzatul wasli dan hamzatul qat'i. Nah, yang agak mungkin sedikit dibuat bingung begitu ya, itu adalah penulisan hamzatul wasal, terutama saat membacanya. Bagaimana? Nah, hamzatul wasal itu ketika kalau di Rasam Utsmani sendiri itu ditandai dengan harokat semacam dhammah ya kan, tapi bukan juga dhammah ya. Nah, di sini ada enggak ya? Ada hamzatul wasal, tidak tertuliskan. Oh, ada badal dulu ya. Baik. Yang ketiga ya. Saya kira udah yang keempat. Yang keempat tadi ada kaidah penulisan hamzah ya. Nah, di sini ada badal. Nah, ini seperti kata sholah, kata zakah ya. Kemudian nanti ada kata riba. Nah, ini ada alif ya, dibaca dia alif tapi diganti badal ya, diganti dengan wawu. Maka kita perlu mengenalinya, dan hanya terjadi di 4 kata. Di antaranya ada sholah ya, nanti ada wawu, sholawat bukan sholawat, tapi dia bacanya sholah ya. Az-zakah ya. Kemudian ada al-hayah, bukan al-hayawa. Hayah tadi sudah dibaca di atas tadi ya. Kemudian ada ar-riba, bukan ribawa nanti bacanya ya, tapi ar-riba. Tapi subhanallah ya, penulisan sholah, zakah, dan haya ini ketika dia beral ya, seperti di sini ya, dia beral, maka dia ada wawunya, tapi ketika dia disandarkan dengan dhamir atau kata ganti, misalnya sholati ya kan ada ya-nya tuh, maka dia wawunya tidak muncul ya, wawunya tidak ditulis. Jadi kapan dia ditulis? Hanya ketika dia beral saja, dan hanya 4 tadi ya.
Shalah, zakah, hayah, dan ada lagi di sini riba ya, yang paling bawah riba. Nah, ketika riba ini, kata riba dia tidak beral ya, dia ditulis pakai alif. Tapi ketika dia beral, dia ditulis dengan wawu. Maka kita harus kenali, sekali lagi harus kenali ya. Ketika kita membaca ayat, membaca Al-Qur'an, terutama yang kita baca adalah Rasm Utsmani ya. Mushaf tersebut adalah Rasm Utsmani, maka kita harus kenali. Nah, sedikit ya mungkin pengetahuan di antara ibu mungkin bertanya-tanya, Rasm Utsmani itu apa Al-Qur'an Madinah sih gitu ya. Nah, salah satu Al-Qur'an ya di masyarakat kaum muslimin ini ya, di seluruh dunia ini, salah satu Al-Qur'an yang ditulis dengan Rasm Utsmani itu adalah Al-Qur'an Madinah ya, Al-Qur'an yang percetakannya di Madinah sana ya, itu penulisannya adalah dengan kaidah Rasm Utsmani. Jadi mushaf Rasm Utsmani dan mushaf Madinah itu adalah berbeda gitu ya. Artinya mushaf Rasm Utsmani itu belum tentu mushaf Madinah ya. Tapi kalau mushaf Madinah sudah pasti dia adalah Rasm Utsmani. Maka seperti di masyarakat kita di akhir-akhir ini ya, alhamdulillah di akhir-akhir ini mungkin kita bilang sudah sedikit ngetren gitu ya. Rasm Utsmani ya. Ada sebagian yang nanya saya pengen Al-Qur'an ya yang Rasm Utsmani ya. Terkadang ya memang dia tahu ya Rasm Utsmani ya, kelebihannya Rasm Utsmani ya, dia adalah Al-Qur'an yang penulisannya adalah sudah distandarisasi gitu ya oleh siapa Khalifah Utsman bin Affan. Ada sebagian yang hanya ikut-ikutan, apa sih Rasm Utsmani, penasaran, akhirnya cari mushaf yang Rasm Utsmani. Jadi Rasm Utsmani sendiri adalah tadi Al-Qur'an yang di situ ada karakternya, ada sifat-sifatnya, ada kaidahnya, kaidah dalam penulisan. Maka saat ibu-ibu, teman-teman di sini yang membaca Al-Qur'an Rasm Utsmani, maka kita harus kenali di antaranya tadi ya, ada kaidah badal, ada kaidah ziyadah ya, ada kaidah menghilangkan ya. Kemudian nanti yang keempat tadi ada kaidah penulisan hamzah ya, ada hamzatul wasal, ada hamzatul qat'i. Nah, di sini ada kata syafa, sana, kemudian ada da'a yang sebetulnya secara kasat mata, secara artinya kita tidak pelajari ini, dia tidak sampai kita tidak bingung lah ini cara bacanya gimana. Ini adalah sana. Jadi sana itu sebetulnya kalau dia ditulis dengan beral maka dia ada wawunya begitu. Tapi dalam Al-Qur'an insyaallah di sini insyaallah tidak membingungkan seperti kata zakah, shalah dan riba yang dia beral ya, maka wawu ini tidak dibaca ya, yang dibaca adalah alifnya karena kaidah badal. Jadi dia alif tapi diganti dengan wawu. Baik, berikutnya yaitu kaidah hamzatul wasal dan hamzatul qat'i. Seperti yang saya sampaikan tadi, hamzatul qat'i sendiri adalah hamzah yang ada kepalanya, ya, ada kepala hamzahnya. Adapun hamzatul wasal ya, hamzatul wasal itu adalah dia alif ya, berdiri alif, kemudian ada tanda semacam dhammah ya, sukun juga bukan. Itu adalah hamzatul wasal. Nah, yang perlu dipelajari atau yang perlu sedikit bagaimana cara membacanya adalah ketika dia di awal kalimat dia terbaca. Seperti misalnya al ya, al-qari'ah ya kan? Tapi ketika di tengah ya atau didahului dengan huruf misalnya atau dua kalimat ya, dua kata maksud saya. Kalimat dalam bahasa Arab adalah kata, maka alif hamzatul wasal ini tidak dibaca ya. Jadi itu adalah kaidah hamzatul wasal dan hamzatul qat'i. Tapi di buku ini sebetulnya tidak begitu detail dibahas ya. Yang jelas hamzah di awal kalimat pasti di sini menggunakan alif ya. Ada akhadha, ada amara, iyyaka, Ibrahim, uhiya, abna, aba, semuanya adalah menggunakan alif ya. Kemudian hamzah di tengah kata ya. Hamzah di tengah kata itu adalah dia bisa ditulis di atas wawu, bisa ditulis di atas ya, dan bahkan dia tulis sendiri ya, bahkan kadang di atas ala nabrah. Nah, ini kaidahnya perlu dipelajari di ilmu rasm sendiri ya, atau kaidah imla ya. Kalau dibahas satu persatu di sini akan panjang karena hamzah ini subhanallah dia banyak sekali kaidahnya ya. Dia ditulis di atas wawu
didahului dengan dhammah ya, maka dia ditulis di atas wawu. Kalau di atas ya, maka jika dia harokatnya kasrah atau didahului dengan harokat kasrah, maka dia ditulis di atas wawu ya. Kemudian langsung ke berikutnya, yaitu kaidah al-waslu wal faslu ya, kalau tidak salah ya. Al-waslu wal faslu. Ada hak ta'nis dulu. Nah, hak ta'nis ini seperti mukadimah yang saya sampaikan tadi, isim atau kata benda dalam bahasa Arab itu ada dua ya, ada isim mudzakkar dan isim muannas. Nah, isim muannas yang akan dibahas di sini hak ta'nis, seperti kata rahmah ya, kata maksiyah, kata kalimah, itu semuanya adalah isim-isim muannas ya, isim yang menunjukkan perempuan gitu ya, isim yang menunjukkan perempuan. Pada umumnya ya biasanya ditulis dengan tak marbutoh, maka tak marbutoh ini ketika di akhir kalimat ya, maka kita bacanya hak ya, seperti kata rahmah. Namun subhanallah ya, kata rahmah ini ya terkadang dia muncul ya, ada di beberapa ayat ya, di beberapa ayat dia ditulis dengan tak ya, tak maftuha ya, atau ditulis dengan tak mabsutoh. Kalau di sini bahasanya tak mabsutoh. Ada tak marbutoh, ada tak mabsutoh. Jadi tak marbutoh itu adalah tak yang bulat ya, adapun tak yang mabsutoh atau tak yang maftuhah terbuka itu adalah tak biasa, abata. Itu adalah tak mabsutoh. Pada umumnya kata rahmah ya, rahmah itu ditulis dengan tak marbutoh. Tapi di sini ya, di beberapa ayat ya, hanya beberapa ayat saja dia tertulis menggunakan tak mabsutoh ya. Ada dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 218 ya, ulaika yarjuna rahmatallah. Secara sekilas ya, kalau kita mau nulis mungkin kita akan nulis menggunakan tak marbutoh ya. Tapi Masya Allah di sini tidak ya, di sini tertuliskan menggunakan tak maftuha. Subhanallah, ini dari sananya ya, penulisan bait hadir Rasim Utsmani yang distandarisasi oleh Khalifah Utsman bin Affan. Jadi yang dipilih adalah hanya di beberapa ayat saja. Seperti ayat-ayat yang lain tidak, rahmatan lil alamin pakainya tak marbutoh. Tapi di sini menggunakan tak mabsutoh. Ada dalam surah Al-A'raf ya, surah Hud, surah Maryam, berikutnya Ar-Rum, ada Az-Zukhruf ya, bisa dilihat sendiri ya. Inna rahmatallahi ya, inna rahmati kemudian ada dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria ya, fangdur ila athari rahmatillah ya, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Subhanallah, kalau kita perhatikan kata rahmah di sini semuanya disandarkan kepada Allah ya, disandarkan kepada Allah, sebagaimana tadi dalam kata aidin ya, yang saya baca dalam Man'ul Qattan itu, setiap yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada sedikit perbedaan, artinya sedikit sebagai pembeda gitu ya. Manusia, seorang ibu itu dikatakan rahmah, rahim, betul. Ibu itu dia adalah rahmah, dia punya rasa kasih sayang terhadap anak-anaknya. Tapi subhanallah, rahmatnya seorang manusia, bahkan seperti binatang pun ya, binatang sekalipun yang ketika dia habis melahirkan misalnya, maka dia ada sifat rahmah kepada anak-anaknya ya. Apalagi manusia kan gitu. Namun rahmatnya Allah ya kepada hambanya ini, baik yang dia muslim atau tidak, itu melebihi rahmatnya manusia, rahmatnya ciptaannya tentu ya. Maka di sini dalam penulisan Rasim Utsmani itu dibedakan setiap yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kata aidi, kemudian di sini ada kata rahmah. Masyaallah, rahmatu wa rahmatu rabbika ya, dan rahmat Tuhanmu ya, kemudian rahmat rabbika semuanya Rabbun di sini rabbika, Tuhanmu Allah ya, semuanya adalah menunjukkan rahmat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata rahmah yang pertama. Kemudian yang kedua ada kata Ni'mah. Kata ni'mah, satu kenikmatan. Kalau nikmat yang banyak ni'am. Ya. Jadi bentuk mufradnya adalah ni'mah. Secara penulisan dia ditulis dengan tak marbutah. Namun ya, seperti kata rahmat tadi, di beberapa ayat dia tertulis menggunakan tak mabsutah atau tak maftuha. Tadi saya coba cek ya dalam mushaf, dalam Al-Qur'an,
tertulis ya, ada dalam surah Al-Baqarah ayat 231. Ya, mungkin bisa sambil ditulis, nanti teman-teman bisa sambil cek ya. Di Rasul Asmaninya dalam surah Al-Baqarah ayat 231 ya, di situ penulisan kata ni'mah ya menggunakan ta mabsutah, nikmat ya. Kemudian ada dalam surah Ali Imran ayat 103, ada dalam surah Al-Maidah ayat 11, kemudian ada surah Ibrahim ya, surah Ibrahim ayat 34, dalam surah An-Nahl ada 3 ayat, Masya Allah, ayat 72, ayat 83, dan ayat 114, dan banyak yang lainnya, Masya Allah, tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kata ni'mah sama persis dengan yang pertama ya. Kemudian di sini ada kata sunnah, sunnatullahi ya. Jadi kata sunnah juga sama, dia penulisannya terkadang ditulis dengan tak mabsutah. Jadi begini, misalnya ibu-ibu atau teman-teman belajar kaidah bahasa Arab gitu ya. Kemudian dalam kaidah penulisan dalam bahasa Arab, isim yang menunjukkan satu itu kan tak marbutoh gitu ya. Kemudian kalau menunjukkan jamak, dia biasanya jamak muannats salim, ada alif dan ta. Kemudian kalau kita baca, loh kok di sini kata sanad, kok pakainya tak seperti ini? Nah, ini Qur'annya gimana nih? Nah, jangan bingung, jangan kemudian menyalahkan Al-Qur'annya gitu ya. Tapi pelajari ilmunya. Masya Allah, dalam Rasul Utsmani, kata sunnah, kata imra'ah, kata apa tadi? Maksiyah, kata rahmah, ya ada beberapa kata yang dia penulisannya ya, dia terkadang menggunakan tak mabsutah, juga kadang menggunakan tak marbutah. Dan subhanallah, kalau saya jadi coba buka ayatnya, semuanya adalah menunjukkan kepada Allah ya. Semuanya di apa ada pengkhususan gitulah ya, ada pengkhususan ya. Begitu juga di sini kata sunnah. Kemudian ada sunnah ada dalam surah Al-Anfal ya ayat 38, surat Fatir ada ayat 43, kemudian ada surat Ghafir ayat 85, dan tidak semua saya catat tadi, masih banyak yang lainnya ya. Kemudian ada kata imra'ah. Imra'ah itu secara bahasa artinya adalah seorang perempuan, kadang diartikan sebagai seorang istri. Nah, di sini ada ditulis dengan kata imra'ah ya. Imra'atun. Imra'atu dengan menggunakan tak mabsutah ya. Di sini tadi saya coba catat ada dalam surah Ali Imran ayat 35, dalam surah Yusuf ya, kisah Nabi Yusuf, ada Imra'atul Aziz ya, istrinya siapa? Menteri ya kan, yang menggoda Nabi Yusuf. Ada dalam surah Yusuf ayat 30 dan ayat 51. Ada surah Al-Qasas ayat 9. Kata la'nah, begitu juga kata la'nah ya. Dalam surat Ali Imran ayat 61. Kemudian dalam surah An-Nur ayat 7. Kemudian kata maksiyah ya. Maksiyah ada disebutkan dalam surah Al-Mujadalah ya. Tadi surah Al-Mujadalah ya, maksiyah Rasul ya. Kemudian ayat Mujadalah ayat 8 ya. Ayat 8 sama 9. Kemudian yang terakhir ada kata kalimah. Ya, ini agak saya cepetin, enggak apa-apa ya. Semuanya hampir sama penjelasannya, yaitu secara bahasa dia kaidahnya kalau satu atau menunjukkan tunggal dia tak marbutoh, kalau banyak dia pakai alif dan ta. Tapi di sini ada pengecualian, ada beberapa ya penulisannya menggunakan tak mabsutah. Kalimah ada dalam surah Al-An'am ayat 115. Dan di sini ya yang saya sebutkan tadi ya per ayat satu-satu di sini disebutkan juga. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika yarjuna rahmatallah. Rahmatallah pakai ta mabsutah. Kemudian wadhkuru ni'matallah ya, nikmat yang Allah berikan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin, kata sunnah ya. Harusnya menggunakan ta marbutah, namun di sini menggunakan ta mabsutah ya. Wa Maryamu ibnatu siapa? Imran ya, kata ibna. Tapi tadi disebutkan di sini ya. Jadi tidak dinomori ya. Karena saking banyaknya, masyaallah, ada kata ibna ya, kata qurrah ya, qurrata ayun ya. Kemudian di sini ada inna syajarataz zaqqum, kata syajarah ya, ditulis menggunakan tak mabsutah ya.
Kemudian qalat imra'atu Imran. Ya. Ini imra'atu menggunakan tak mabsuta. Qurrata 'ainin li walak. Ya. Ini kisahnya Fir'aun ya. Imra'atu Fir'aun ketika mendapatkan menemukan Nabi Musa ya. Mudah-mudahan ya dia akan menjadi qurrata 'ainin li walak ya. Barangkali dia akan menjadi penyejuk mata ya bagiku dan bagimu, bagi Fir'aun. Tapi subhanallah pada saat itu Fir'aun tidak sadar bahwasanya dialah ya bayi yang Allah utus ya yang akan menghancurkan kekuasaan siapa? Kekuasaan Fir'aun. Jadi subhanallah manusia bisa berikhtiar, namun ikhtiarnya manusia ya kemampuannya di bawah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiarnya keputusannya semuanya ada di bawah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ya ketika ceritanya itu ya Firaun ketika bermimpi kemudian ditakwilkan para juru takwilnya ya, dia akan mendapatkan satu kehancuran ya, dan kehancuran itu disebabkan tidak lain oleh seorang bayi yang lahir dari kaumnya juga gitu ya. Makanya dia mengeluarkan koror atau perpu ya. Mengeluarkan peraturan ya untuk membunuh setiap anak yang lahir. Subhanallah ya, Allah yang Maha Kuasa. Ternyata anak tersebut ya tumbuh besar di dalam istana ya, dan dialah yang akan menghancurkan kekuasaannya. Dan ayat-ayat yang lainnya di sini disebutkan semuanya menggunakan kata tak mabsuthah, tak yang terbuka. Secara bacaan di sini tidak ada yang berubah, maka insya Allah tidak perlu khawatir gitu ya. Ini nanti gimana bacanya? Kayak kata sholah yang tadi tidak. Ya, di sini tidak secara bacaan tidak berubah dan tidak merubah dan tidak perlu ada kaidah khusus yang harus kita tahu supaya bacaan kita benar, tidak ada. Ya, hanya saja tadi bagi ibu-ibu atau teman-teman yang belajar bahasa Arab gitu ya. Kemudian kok ini tulisannya begini. Ini adalah jawabannya di sini. Nah, itu adalah tadi kaidah yang ke berapa? 5 ya. Itu mengenai hak at-ta'nis ya, hak at-ta'nis. Kemudian berikutnya sepertinya yang ke-6 dan ke-7 ya, ada al-waslu wal faslu ya, betul. Al-waslu wal faslu itu adalah menyambung dan memisah ya. Menyambung dan memisahkan. Artinya kadang dia ditulis disambung, kadang juga dia ditulis dipisah. Nah, artinya di sini ada 2 kata, ya, karena disambung. Jadi langsung aja ke contoh ya. Jadi 2 kata yang ditulis seolah-olah 1 kata, tapi dia 2 kata, ya. Nah, di sini bisa terjadi dalam ada kaidah namanya idgham, memasukkan huruf. Namun ada juga penulisan di luar idgham, artinya di luar idgham tapi dia ditulis menyambung gitu ya. Jadi kalau menurut para ulama qurra ya, ahli dalam ilmu rasam, ternyata setelah diteliti penulisan Al-Qur'an ini ya, yang kadang disambung itu yang pertama sebabnya karena idgham ya. Tapi nanti di luar itu ada juga gitu ya, dia disambung tapi sebetulnya dia bukan bacaan idgham ya. Nah, idgham sendiri ya ilmunya atau pelajarannya sudah kita pernah kita sampaikan, yaitu ada idgham mutaqaribain ya kan, ada idgham mutajanisain. Idgham yang pertama ya ada mutamatsilain, dan yang paling awal di hukum nun sukun ada idgham bila gunnah. Nah, di sini contohnya adalah kata an dan la. Kata an dan la. Kata an dan la ini kalau disambung an la, nun mati bertemu dengan lam, yaitu kaidah apa? Idgham bila atau bi. Idgham bila ya, karena huruf lam. Idgham bila gunnah, maka cara bacanya sudah pasti masuk. Nah, karena masuk ini akhirnya dia digabung cara penulisannya. Allah ya. Kan harusnya an sama la, tapi dia disambung menjadi Allah. Nah, ya. Di sini disebutkan dalam surah Al-A'raf ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya haqiqun ada
alla ya, alla aqula 'ala Allahi illal haqq. Nah, kalau di sini dia di al-faslu ya, al-faslu yaitu pisah antara an dan la. Antara an dan la bisa diperhatikan, bisa dilihat an sama la di sini memisah ya. Ayat kedua pun juga seperti itu. Alla yaqulu ya, alla yaqulu 'ala Allahi. Nah, di sini juga terpisah. Ayat bawahnya juga terpisah. Nah, nanti ada yang dia penulisannya disambung. Nah, bagaimana menyambungnya? Nunnya biasanya dia tidak dihitung atau tidak ditulis ya. Jadi langsung Allah. Kalau di ayat-ayat ini semua contohnya dia termasuk contoh yang al-faslu atau ditulis secara terpisah antara an dan lam. Tapi secara bacaan dia idgham masuk ya. Nah, karena ini tadi yang pertama adalah kaidah al-faslu yang disebabkan oleh idgham ya. Nah, ini yang pertama. Tapi subhanallah kalau kita lihat dalam penulisan di beberapa mushaf ternyata ada yang dia disambung karena kan bisa memilih gitu ya. Nah, lanjut yang kedua yaitu ada kata man ya, mim, kata min dan ma ya, kata min sama ma dan di sini juga sama. Masih kaidah idgham ya. Nun mati bertemu dengan mim. Nun mati bertemu dengan mim yaitu kaidah idgham bi gunnah. Kaidah idgham bi gunnah di sini secara kaidahnya maka nun tersebut tidak terbaca. Walaupun tidak terbaca tapi dia dia tetap ditulis ya. Fa mimma malakat ya. Mimma malakat ya. Halakum mimma malakat ya. Sama dengan Allah tadi ya. Nunnya masih tertulis dan dia penulisannya terpisah ya. Ada yang ditulisnya nyambung. Gimana kalau nyambung? Kalau nyambung dia mimnya nunnya dia tidak ditulis. Jadi mim langsung ma panjang. Mimma seperti ayat amma yatasaalu. Nah, ini aslinya adalah an sama ma. Jadi nunnya tidak ditulis. Nah, ini adalah kaidah al-waslu, disambung ya. Kalau yang ini adalah al-faslu, dipisah. Jadi masih terpisah antara min dan ma. Secara bacaan dia dimasukkan. Kemudian ada yang ketiga adalah Allah, anlan ya, an sama lan, sama dengan illah kaidahnya sama persis ya. Yaitu nunnya masuk ke dalam huruf lam. Nah di sini allan naj'al lakum mau'ida, an sama lan. Nah kalau di sini bagaimana? Di sini adalah kaidahnya adalah al-waslu, ya enggak? Di sini nun yang pertama tidak muncul, ya. Harusnya kan an sama lam. Nah, ini kaidah yang dipakai atau yang digunakan adalah al-waslu, disambung. Dia dua kata, ya, tapi dijadikan satu. Secara arti ya tetap dua kata, seperti kata amma tadi ya. Amma tentang apa? Amma yatasaalun, ya tentang apa? Mereka bertanya-tanya. Allah ya, allan naj'al lakum mau'ida. Allan najma'a aidhama ya. Nah, di sini ada dalam surah Al-Kahfi, surah Al-Qiyamah ya. Kemudian kaidah yang kedua, jadi kaidah menyambung dan memisah tadi ada dua, dikarenakan idgham ya, dan yang kedua adalah karena tidak ada idgham. Artinya di situ ya betul-betul dua kata yang bukan idgham. Contohnya adalah kata fi dan ma ya, fi ma. Kadang kita dapati fima terpisah seperti ayat di sini ya. Fima ya. Semuanya ditulis terpisah. Tapi terkadang dia ditulis dengan bersambung. Fima sama sekali tidak ada spasinya gitu ya. Kalau kita ngetik tidak pakai spasi langsung mimnya nyambung dengan ya mati. Ya, lanjut ya. Kaidah yang terakhir ya. Kaidah yang terakhir adalah memilih salah satu. Ya, memilih salah satu itu adalah dalam Rasm Utsmani di situ ditulis dengan dua cara, tapi kita boleh memilih salah satu. Ya. Adapun secara bacaan dia tidak berbeda, sama ya. Yang kaidah yang terakhir yang saya lihat tadi ya
ada kata wa ma yakhda'una, ya, wa ma yakhda'una ada yang ditulisnya dengan wa ma yukhadi'una, ya, ada yukhadi'una sama yakhda'una. Secara arti tidak berubah, ya, dan pilih salah satu. Kalau kita bagaimana bacanya? Ya sesuai yang tertera dalam mushaf kita, ya, tidak usah menyelisihi yang kita baca, begitu artinya. Ya. Kemudian yang kedua adalah ada dalam surah Al-Baqarah ayat 51, ya. Wa idh wa'adna Musa, ya. Wa idh wa'adna Musa. Ada yang ditulis salah satunya, yang pilihan yang kedua adalah wawunya tidak dibaca panjang. Wa'adna, begitu. Ya, ini kaidah yang terakhir, ya. Yaitu karakteristik dari Rasul Utsmani yang ketujuh, artinya yaitu memilih salah satu, ya, memilih salah satu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 51. Nah, ini ya. Kemudian ada kata Maliki Yaumiddin, ada Malik dan Malik, ya. Dua-duanya bisa dipilih salah satu sesuai dengan yang tertera dalam mushaf kita, maka itulah yang kita baca. Wa ma yakhda'una, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 9. Ya, wa id wa'adna Musa, ya, wa'adna, ada wa'adna itu dalam surah Al-Baqarah ayat 51. Kemudian bawahnya ada yakdzibun, ya, bima kanu yakdzibun, bima kanu yakdzibun. Di sini kurang bak sebetulnya, ya, kurang bak, karena kalau nggak ada baknya bisa berubah maknanya, ya. Ada yang ditulis dengan yukadzibun, ada yang ditulis dengan yakdzibun, dan semuanya tidak masalah. Mana yang kita baca yang sesuai dengan harokatnya yang ada di mushaf kita. Kemudian bawahnya ada apa? Wa iyyatukum usara, ya, usara, ada yang ditulis dengan alif, ya, ada yang satunya dia ditulis dengan harokat berdiri, ya. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah juga ayat 85. Dan yang terakhir ada fa'azallahuma, ya, sama fa'azalahuma. Secara makna semuanya sama. Bisa pakai tasydid, bisa pakai alif. Azalahuma atau azallahuma. Terdapat dalam surah Al-Baqarah juga, ya, ayat 36, ya. Alhamdulillah, ya. Masya Allah, dengan karakteristik yang terakhir ini berarti tamat, ya, kita sudah membahas, yaitu 7 karakteristik Rasul Utsmani. Maka mudah-mudahan dengan selesainya dibahas, ya, buku dari karya Ustaz Ahmad Sarwat ini bisa menambah wawasan, menambah ilmu tentunya, dan saat mempraktekannya kita semakin mantap, gitu, ya, semakin mantap karena kita ada ilmunya, ya. Jadi berbeda dengan contoh misalnya orang yang membaca, dia hanya ikut-ikutan saja, atau memang ya ini seperti ini, gitu, ya, tapi dia membaca namun dia yakin dan dia tahu, dia mantap dengan ilmunya, maka itu akan lebih nilainya, gitu, ya. Sebagaimana kita misalnya wudu, ya, wudu mau beribadah, ya, wudu karena perintah Allah, wudu karena perintah Rasulullah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah, idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum ila akhiril ayah, gitu, ya. Aku mau sholat, wudu karena perintah Allah. Kemudian ada orang lain, ya, dia mau sholat wudu karena orang tua mengajarkan saya begini. Maka keyakinan yang ada dalam hati ini akan berbeda, ya, dengan orang lain yang mengamalkan. Jadi sama-sama amalannya, sama-sama bacaannya, sama-sama ayatnya, namun ketika kita mengamalkan dengan yakin, dengan penuh ilmu, maka itu ada nilai plusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kembali lagi tadi al-ilmu, ya. Maka subhanallah, ilmu tersebut sangat bermanfaat sekali. Jadi kita coba sedikit mengulas, ya. Jadi 7 karakteristik dari Rasul Utsmani tadi adalah al-hadzf, yang pertama yaitu menghilangkan, yang tadi ada beberapa huruf yang dihilangkan. Kemudian yang kedua adalah az-ziyadah, yaitu penambahan huruf, ya. Yang penambahan huruf ini tidak merubah bacaan, juga tidak merubah arti, ya. Kemudian yang ketiga ada kaidah badal, ya, badal diganti dengan huruf yang lainnya, gitu, ya. Kemudian yang keempat tadi ada yang nyatat nggak? Yang keempat apa? Yang setelah badal ada penulisan kaidah hamzah, ya. Ada penulisan hamzah, ya.
Dan yang kelima ada kaidah al-waslu wal faslu, atau menyambung dan Al-waslu al-faslu. Ya, al-waslu Misah. wal faslu. Yang pertama pakai wawu, yang kedua adalah pakai fa, ya. Yang pakai fa ini pisah, faslu, yang al-waslu itu adalah wasal, ya. Wasal, namanya wasal itu adalah nyambung, ya. Kemudian kaidah yang berapa? Saya lupa sendiri. Yang terakhir, ya. Yang terakhir adalah memilih salah satu, ya. Ini memilih salah satu. Ini adalah 7 karakteristik dari Rasam Utsmani. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Insyaallah. Di sini sudah ada chat yang masuk. Bismillah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Secara keseluruhan ada berapa Rasam bacaan Quran? Tadi sudah bilang ada Quran Madinah, Quran Rasam Utsmani. Baik. Secara keseluruhan Rasam penulisan Al-Quran, ya, metode penulisan ada 2, ya, hanya ada 2 metode penulisan Al-Quran, yaitu metode Rasam Utsmani, ya. Yang kedua adalah metode imla'i yang saya tadi sebutkan, ya, metode penulisan apa adanya, ya, sesuai bunyinya itu ditulis, gitu ya, itu ditulis. Nah, kalau di masyarakat kita, ya, mungkin seperti Al-Quran Menara Kudus, ya. Mungkin di sini ibu-ibu atau teman-teman pernah mendengar atau bahkan sekarang punya, gitu ya. Nah, itu adalah contoh metode penulisan secara imla'i, ditulis apa adanya, apa bunyinya, ya. Nah, untuk Rasam Utsmani sendiri, ya, Rasam Utsmani sendiri adalah, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, dia adalah metode penulisan sejak pertama kali Al-Quran ditulis, gitu ya. Pertama kali ditulis, kemudian distandarisasi oleh siapa? Khalifah Utsman bin Affan, karena memang pada saat itu Al-Quran mulai diperbanyak, diperluas, ya, kemudian dibagikan kemana-mana, karena memang kaum muslimin sendiri semakin luas, ya, dan kalau Al-Quran hanya 4, gitu ya, karena pada saat itu sebelum Khalifah Utsman yaitu Umar bin Khattab itu hanya diperbanyak sebanyak 4, ya, di Makkah, di Madinah, di Kufah, Basrah, ya kan. Kemudian setelah Islam ini meluas, ya, di antaranya di Khalifah Utsman bin Affan, maka kalau tidak diperbanyak Al-Quran ini, dan sedangkan orang-orang yang masuk Islam pada saat itu adalah non-Arab, ya, atau yang disebut dengan ajam, maka bagaimana mereka akan mengetahui kalamullah, kan, gitu. Akhirnya diperbanyaklah Al-Quran. Tentu di sini butuh penulisan, gitu ya, butuh penulisan. Akhirnya disepakati dengan satu penulisan atau Rasam Utsmani tadi, ya. Nah, kenapa ada Rasam imla'i, gitu ya? Kalau dulu dari Rasulullah, ya, dari Khalifah Utsman bin Affan sudah ditulis dengan Rasam Utsmani, ya, sebagaimana yang kita tahu Al-Qur'an Islam itu kan semakin meluas, gitu ya, semakin meluas. Nah, akhirnya muncullah metode penulisan secara imla'i, karena pada saat itu memang belum sampai padanya Rasam Utsmani, ya. Namun kalamullah itu sudah ada di dalam hati. Akhirnya ditulislah Al-Quran, ya, dengan metode imla'i seperti itu. Allahu a'lam, ya. Jadi jawabannya hanya ada 2, ya. Nah, kalau Al-Quran Madinah sendiri adalah Rasam Utsmani. Maka kalau ditanya Rasam Utsmani dengan Mushaf Madinah itu berbeda, ya berbeda, ya, karena Rasam Madinah itu Rasam Utsmani belum gimana? Rasam Madinah, ya, itu sudah pasti Mushaf Madinah sudah pasti Rasam Utsmani, gitu ya. Tapi kalau Rasam Utsmani sendiri banyak, ya, tidak hanya Mushaf Madinah. Mohon maaf ini, ya, belepotan. Jadi seperti mushaf kita yang beredar di masyarakat kita itu bukan Mushaf Madinah, ya enggak? Karena adalah dia percetakannya di negeri kita, di masyarakat kita, ya. Ada di antara kita maksudnya. Tapi dia penulisannya adalah menggunakan Rasam Madinah, ya. Maka Masya Allah di akhir-akhir ini ngetrend, ya, Al-Quran Rasam Utsmani. Ada yang modelnya hafalan, ya, ada yang modelnya hanya bacaan saja, artinya ayat Al-Quran, ya, non terjemah, ada yang plus terjemah tapi Rasam Utsmani, ya, di antaranya 15 baris, ya kan, dan 1 juz itu ada berapa? 10
lembar. Nah, karakteristiknya yang sudah kita paparkan tadi. Mudah-mudahan kita bisa menyerap ilmunya dan kita bisa mempraktekannya dengan yakin. Oh, ini toh Qasam Asmani. Jadi selama ini yang mungkin kita belajar tahsinnya metode Asmani, Al-Qur'annya Qasam Asmani, tapi tidak tahu apa sih Qasam Asmani itu. Ya, mudah-mudahan setelah ini bisa menambah kemantapan ya saat mempraktekkan Asmani. Baik, ada pertanyaan yang lain? Jika tidak, alhamdulillah ya, saya husnudzan, insyaallah bisa dipahami ya, walaupun mungkin tadi di awal ada sedikit teknis ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangatnya. Baik, Ustazah, mohon maaf. baik, gimana? Yang halaman 11 itu cara bacanya gimana ya? Ya? Yang wawu kecil itu berarti panjang ya? Mohon maaf, yang halaman berapa, Bu? Halaman 11, jilid 2. Halaman 11, jilid 2. Bagian? Yang wadah wawu kecilnya itu loh. Wa mizatuhu. Bagian apa, Bu? Halaman 11, bagian Betul. za. Bagian zai, Iya, itu kan ada wawu kecilnya. Zajuhu ini. Ya, itu kan banyak banget wawu kecilnya, berarti Betul. panjang. Jadi ini adalah kaidah apa? Kaidah bukan penambahan ya, tapi kaidah yang pertama al-hadzf, menghilangkan ya kan? Menghilangkan wawu ya. Menghilangkan wawu tapi di situ masih ditulis sebetulnya, tidak dihilangkan secara mutlak tapi masih ditulis, hanya saja dia bentuknya lebih diperkecil ya. Jadi ada wawu kecil, maka dia tetap hukumnya adalah wawu mati, wawu besar hukumnya. Maka dia dibaca panjang. Wa mizajuhu min ya. Seperti ayat sebelumnya, taqulat mawazinuhu. Nah, Iya. untuk wawu kecil ini ya, kalau dia di akhir ayat ya, di akhir ayat maka tidak perlu dipanjangkan ya, seperti ayat di sini. Taqulat mawazinuhu. Nah, kalau kita baca hunya atau kita mau wasal dengan ayat setelahnya, maka kita baca panjang. Namun kalau kita mau berhenti atau wakaf maka tidak perlu dipanjangkan. Berbeda dengan beberapa ayat yang memang dia akhirnya adalah huruf wawu dan huruf ya, dan dia harus dibaca panjang. Misalnya illahu. Nah, ini kan memang dia wawu mati ya, tapi kalau wawu yang ada di hak dhamir itu adalah dia mat ya, hukum panjang, hukum ahkamul mat, artinya dia hukum panjang, termasuk mat, namun dia matnya ini berkaitan dengan huruf setelahnya. Nah, karena kita tidak baca huruf setelahnya, maka kaidah panjang ini kalau mau diwakafkan, kita mau berhenti, maka tidak berlaku, begitu Bu. Jadi kalau mau berhenti, tidak dibaca panjang, tapi kalau mau wasal dengan ayat berikutnya, maka dibaca panjang. Mau nyambung gitu ya, nyambung dengan ayat berikutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Begitu Bu Yani. Ya. Satu lagi sama Ya, huruf boleh, do. Huruf do yang fi lauhim mahfudzi. Itu ada huruf di bawahnya itu loh. Huruf mim. Huruf mim ini ya. Fi lauhim mahfudz. Ayat setelahnya ya. Dia adalah mim, ini merupakan mim apa? Mim kaidah iklab ya. Bacaan iklab. Dia ayatnya dia akhir ayat ya, akhir ayat, tapi ayat berikutnya ada huruf ba ya. Jadi karena di sini dha-nya adalah tanwin ya. Tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dia dibaca iklab. Apa ayat berikutnya? Fi lauhim mahfudz. Kemudian ayat berikutnya apa? Ada yang tahu di sini? Oh, nggak tahu deh. Ya, nggak tahu ya. Baik, dia adalah bacaan iklab ya, bacaan iklab, maka di sini kalau kita berhenti maka wakaf pada huruf dha-nya. Jadi tidak perlu dibaca, artinya abaikan gitu ya. Jadi ada beberapa yang kalau kita wakaf pada ayat tersebut maka ya sudah, kita wakaf saja. Di akhir ayat dibaca hurufnya tersebut gitu ya. Ayat fi lauhim mahfudz ini sebetulnya dia ayat terakhir ya.
Betul ya? Hmm. Dia adalah ayat terakhir. Kalau mau wasol dengan surat berikutnya, yaitu dengan membaca Bismillah, ya kan? Bismillah kan diawali dengan huruf ba, ya. Saya tadi juga mikir fi lauhin mahfuz ini kayaknya ayat yang terakhir gitu ya. Tidak ada yang terakhir lagi. Jadi dia ayat terakhir. Kalau mau membaca surat berikutnya dengan cara menyambung semuanya, masih ingat kaidah menyambung 2 surat kan ada tuh sekali angkatan, ya kan Bu? Iya, iya. Maka pasti membaca Bismillah. Nah Bismillah ini diawali dengan huruf ba. Maka cara bacanya di sini boleh ikhlas. Tapi kalau kita mau berhenti, ambil nafas, maka kaidah tersebut tidak perlu diamalkan. Nah, tidak dibaca mimnya. Begitu Bu Yani ya. Iya, baik Ustazah. Yang lain? Jazakallahu khair. Amin wa iyyakum. Ya. Afwan Ustazah, Ana nggak ada bukunya. Oh, Masya Allah. Untuk buku Umi Faridah ini. Umi Faridah. Bukan ya. Untuk buku yang ikut tahsin pasti tahu. Bukunya seperti ini ya. Ini adalah metode Resman ya. Dan buku ini adalah buku jilid 2. Ya, buku jilid 2 ini biasanya kalau di kelas saya pakai untuk level 1 dan level 2. Ya. Untuk teorinya ada di buku 3 ya. Insyaallah kalau buku yang tadi saya screen, insyaallah yang mau ya nanti bisa jadi ke saya bisa kirim ya untuk bisa dibaca-baca, bisa dimurojaah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, ada lagi pertanyaan? Baik, jika tidak ada, alhamdulillah insyaallah bisa difahami ya dan bisa dipraktekkan insyaallah nanti kita akhiri karena sudah jam masyaallah jam 8 lebih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan jaza. Syukran lakun yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon diikhlaskan jika ada saya salah, jika saya ada salah dan tadi jika ada teknis yang kurang berkenan dan lain sebagainya, mudah-mudahan ke depan bisa diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.